杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Sekarang, setiap orang yang dikejar memiliki mata merah, tetapi semua orang sangat menyadari tirani musuh, sehingga mereka tidak berani berhenti dan bertarung dengannya. Karena dengan kekuatan mereka, hanya bisa menunda musuh sebanyak mungkin saat melarikan diri. Tapi serangan seni bela diri mereka terhadap lelaki tua bermata satu ini tidak mampu berbuat apa-apa padanya. Hanya ada lapisan riak di luar tubuhnya, dan serangan itu menghilang tanpa jejak. Oleh karena itu, kelompok alam transenden yang melarikan diri, dan mereka seolah-olah merasa sudah mati. Kyushu, berhentilah bermain-main. Pemimpinmu sedang menunggu kembali. Jadi tangkap mereka dengan cepat. Dari arah lain, seorang wanita cantik dengan sosok montok, dengan tenang membangunkan pria parubaya bermata satu. Dan Kyushu meliriknya dari kejauhan, kemudian dia bersenandung. Anda tidak perlu mengingatkan saya. Lalu dia mengutuk dengan suara yang sangat pelan. Dasar jalang, Anda pikir Anda bisa membantu saya dengan bersandar pada pohon besar? Wu Sheng terus memanggil saya, dan bahkan dia tidak melihat saya merasa getalnya. Jadi sungguh sial. Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi kasar dan dia berteriak. Lari! Lari! Jika ada di antara kalian yang pertama tertangkap oleh saya akan membiarkan Anda mengalami siksaan dunia. Dan Anda akan tahu apa artinya hidup yang lebih buruk daripada kematian. Hanya karena Anda memiliki kekuatan dan pengaruh, dan saya meminta Anda bekerja untuk saya. Tetapi Anda berani mencari kesempatan untuk melarikan diri. Jadi betapa bodohnya kalian. Tepat ketika suara itu sampai ke telinga orang-orang di bawah, itu juga membuat wajah mereka menjadi semakin jelek. Di tengah kerumunan, seorang pria kekar berteriak dengan suara pelan. Saudara-saudara, menyebarlah. Hidup dan mati semuanya ditentukan oleh takdir. Jika ada yang bisa melarikan diri dari sini, Anda harus hidup untuk menemukan Tuan Muda dan memberitahunya apa yang terjadi di sini. Mendengar itu, mereka semua mengangguk dan berteriak. Semoga berhasil. Saat berikutnya, semua orang terpencar ke segala arah. Namun pria dan wanita yang mengejar di belakang mereka tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun saat melihat pemandangan ini. Dan pria bermata satu bernama Kyushu mencibir. Anda masih punya otak. Saya pikir Anda akan berhenti dan bertarung dengan saya. Ternyata Anda juga tidak bodoh. Hentikan, jangan membiarkan mereka melarikan diri. Anda menghalangi jalan mereka ke depan, dan saya akan menghalangi jalan mereka kembali. Wanita cantik itu berteriak, dan pada saat yang sama gelombang energi meledak dari tubuhnya. Kekuatan melonjak seperti laut, dan penghalang tak terlihat tiba-tiba muncul di belakang para pejuang luar biasa itu. Menghalangi mundurnya mereka dan maju ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat, sehingga mengurangi ruang gerak mereka. Melihat bahwa dia telah mengambil tindakan, Kyushu berhenti berbicara omong kosong dan menggunakan metode yang sama untuk memblokir jalan ke depan kelompok prajurit di bawah. Sehingga satu demi satu sosok menghantam penghalang tak kasat mata, dan riak muncul di udara. Semua prajurit ini dipaksa mundur dalam keadaan linglung, dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Kemudian, dua aura seperti pedang menyerang dari depan dan belakang, memaksa mereka untuk berkumpul kembali. Dengan punggung saling membelakangi, mengangkat kepala dan menatap pria dan wanita di langit. Sekarang tidak ada jalan menuju langit dan tidak ada jalan menuju bumi. Di bawah kekuatan absolut, mereka hanya dapat dimainkan oleh musuh dan tidak dapat melawan sama sekali.
Xiuli, tidak masalah jika saya membunuh seseorang untuk mengungkapkan bau mulut saya, kan? Kyusu menatap wanita cantik itu dengan satu-satunya matanya. Wanita cantik bernama Xiuli mengerutkan kening dan berkata dengan tidak kepuasan. Mereka tidak terlalu kuat, jadi apa gunanya membunuh mereka? Alasan mengapa Tuan Wu mempertahankan hidup mereka adalah untuk membuat mereka menyerah dan mengabdi pada kita. Selama kelompok orang ini menyerah, orang yang tersisa akan mudah ditangani. Energi spiritual di sini tidak kuat dan sumber dayanya tidak kaya, tetapi masih bisa membawa mereka untuk menggali dan melakukan beberapa kerja kasar. Tentu saja saya tahu niat Tuan Wu, tetapi jika saya tidak membunuh mereka dengan kekuatan, sulit untuk memahami kebencian di hati saya. Kyusu menggelengkan kepalanya perlahan, melihat penampilannya, Xiuli merasa jijik. Tapi dia tidak ingin terlibat dengannya dalam masalah ini. Dia mengangguk tak berdaya dan berkata, "Oke, tapi saya hanya bisa membunuh satu. Jika Anda berani membunuh lebih banyak, saya pasti akan melaporkan masalah ini kepada pemimpin." Saya tahu Anda memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Wu, tetapi tidak perlu menggunakan dia untuk menekan saya. Saya juga penguasa pavilion Bentian, dan bukan gilirannya untuk mengurusnya. Jika Anda ingin membunuh, lakukan dengan cepat dan berhenti bicara omong kosong. Xiuli berteriak tidak sabar. Kyusu mencibir dan kemudian melihat sekelompok orang di bawah dengan satu matanya. Matanya memandang ke sekitar selusin prajurit transenden. Dia mengabaikan tatapan marah mereka dan tiba-tiba mengulurkan jarinya dan menunjuk ke salah satu dari mereka dan berkata, "Itu dia, saya paling suka membunuh wanita, terutama wanita cantik." Saat dia mengatakan ini, dia melirik wanita bernama Xiuli. Dan Xiuli mendengus, tahu bahwa dia bermaksud sesuatu, jadi dia tidak memperhatikan apa yang dia maksud. Namun wanita yang dia tunjuk menjadi pucat. Yuxian. Melihat Yuxian menjadi target pembunuhan, wajah sosok lainnya tiba-tiba berubah warna. Bahkan Tang Yuxian tampak sedikit. Biarkan nasib saya menjadi milik Anda, baik hidup atau mati. Jangan melawan tempat mereka datang seharusnya adalah tempat Tuan Muda pergi. Ketika Anda sampai di sana, lakukan apa saja untuk menemukan Tuan Muda. Dan biarkan dia membalaskan dendam saya dan saudara-saudaraku yang telah meninggal. Mendengar itu, semua orang menggelengkan kepala. Hai wanita di sana, jika Anda memiliki kata-kata terakhir, segera beritahu saya dan saya akan memberi Anda 10 nafas. Kyusu berdiri di udara sambil tertawa liar. Itu terlalu banyak intimidasi. Saya akan bertarung dengan mereka. Tu Feng berteriak dengan marah. Kemudian energi darahnya meningkat pesat. Jelas berniat menggunakan kegilaan yang mendominasi darah. Jika Anda ingin mati, ayo mati bersama. Bagaimanapun, kami tidak bisa begitu saja melihat Anda dibunuh. Sosok Yin Chiu tidak menentu, dan dia siap mengambil tindakan kapan saja. Namun pada saat ini, tekanan tak terlihat datang membuat semua orang tidak bisa bergerak. Bahkan teknik kegilaan darah milik Tu Feng yang akan digunakan juga langsung ditekan. Kyusu tertawa dan berkata, Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri. Anda belum menyadari bagaimana Anda dapat bersaing. Jika Anda hanya berada di alam transenden untuk melawan alam suci, sekarang saya akan membiarkan Anda melihat kesenjangan besar antara keduanya. Jika saya ingin membunuh Anda, saya hanya bisa mencubit Anda seperti semut mati. Saat dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya yang besar dan menggoyangkannya ke dalam kehampaan. Yuxian yang berdiri di tengah berkerumun, berseru dan tiba-tiba menemukan bahwa dia diikat oleh kekuatan tak terlihat dan perlahan melayang. Setelah beberapa saat, dia menetap pada posisi yang lebih dari 10 kaki di atas tanah. Namun kekuatan tak terlihat yang menahan tubuhnya perlahan menjadi lebih kuat, yang membuat Yuxian terengah-engah. Wajahnya memerah dan dia mencoba melawan, tetapi dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun, dan dia hanya bisa menjerit melengking. Saat suara berderak datang dari tubuh Yuxian, dan semua tulangnya sepertinya akan hancur. Merasa kematian sedang mampirinya, Yuxian merasa tenang di hatinya. Dia hanya menatap dingin Kyusu, sehingga ekspresi kematian di matanya yang indah
membuat Kyushu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tiba-tiba, sebuah serangan seperti pedang tiba-tiba melesat keluar dari kehampaan, kemudian membelah bagian tengah Kyushu dan Yuxian. Setelah terdengar suara sesuatu terpotong, Yuxian yang terikat di udara tersentak, karena tekanan besar di tubuhnya menghilang pada saat ini, dan tubuhnya mendapatkan kembali kebebasannya dan langsung jatuh. Di bawah cahaya hijau yang menyala, 3 sosok tiba-tiba muncul di udara seperti hantu, dan terbungkus dalam hawa dingin yang menusuk tulang. Siapa itu? Ekspresi Kyushu dan Sully berubah drastis, dan mereka berteriak secara bersamaan. Kemudian para prajurit di alam transenden di bawah juga buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke sana. Dengan ekspresi terkejut di wajah mereka, saat berikutnya teriakan tajam terdengar. Tuan Muda! Yang sedikit mengangguk dan melihat ke bawah. Kemudian wajah-wajah yang dia kenal melintas di depan matanya. Tu Feng, Tang Yuxian, Ying Jiu, Jili, Xiao Sun, Yang Lingxing, Wu Ju. Sebagian besar master dari aura darah keluarga yang ada di sini. Apakah Yuxian baik-baik saja? Yang bertanya dengan suara yang dalam. Mata indah Tang Yuxian penuh kegembiraan dan dia terus mengangguk. Itu hanya luka kecil, Tuan Muda. Jangan khawatir. Itu bagus, jawab Yanke perlahan. Siapa yang datang? Kyushu bertahan kening, berdiri diam bersama Sully dan bertanya dengan tegas. Karena entah kenapa saat ketiga orang ini muncul, Kyushu merasakan rasa ngeri tanpa alasan. Sepertinya ada aura kematian yang mengalir ke arahnya, sehingga membuatnya bergidik. Jika dia tidak mendukung Sully, maka dia tidak memiliki rasa aman. Andalah yang baru saja mengatakan bahwa alam transenden tidak dapat bersaing dengan alam suci. Yanke berbalik dan menatap Kyushu dengan dingin. Ya, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Kyushu bertahan kening. Saya tidak perlu memberitahukan nama saya kepada orang mati, kan? Kata Yanke dengan dingin. Anda sombong sekali. Siapa Anda? Kyushu tampak dingin dan tegas. Diam-diam mendekatkan mata pada Sully, memintanya untuk bertindak bersamanya. Namun Yanke mengabaikannya dan hanya memberitahu Lirong. Wanita itu akan diserahkan kepada kalian berdua, dan saya akan menangani pria itu. Mendengar itu, Lirong mengangguk. Tuanku, hati-hati. Jelas, dia tidak menghentikan Yanke. Tentu saja dia tahu bahwa Yanke terbakar amarah dan ingin secara pribadi membunuh pria bermata satu yang baru saja menindas orang lain. Terlebih lagi dengan dia dan Han Fei di sampingnya, bahkan jika Yanke kalah, nyawanya tidak akan dalam bahaya. Segera 2 pasang mata indah menatap lurus ke arah Sully, kemudian tekanan tak terlihat jatuh dari langit, sehingga tangan dan kaki wanita cantik bernama Sully itu menegang dalam sekejap. Dan kekuatan di tubuhnya tidak mengalir dengan lancar, seolah-olah dia terjebak dalam rawa yang dalam. Baru saat itulah dia memahami tirani kedua wanita yang tiba-tiba muncul di depannya, sehingga tubuhnya yang halus tidak bisa menahan gemetar. Kyushu juga mengubah ekspresinya. Begitu Lirong dan Han Fei menggunakan kekuatan mereka, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sehingga kengerian memenuhi matanya, dan dia tidak peduli menyebabkan masalah bagi orang-orang di Istana Darah. Jadi dia ingin melarikan diri menuju ke bagian dalam Zhongdu untuk menemukan Wu Sheng, meskipun dia tidak puas dengan manfaat yang diberikan Wu Sheng kepadanya. Dalam analisis terakhir, Wu Sheng adalah yang terkuat di sini. Dengan budidaya yang cukup untuk mencapai orang suci tingkat kedua, dia jauh lebih kuat darinya. Namun begitu dia bergerak, sosok di depannya menjadi kabur. Pemuda yang sepertinya tidak tahu ketinggian dunia telah memimpin untuk menghalanginya. Tingkat ketiga alam transenden. Kyushu melihat sekilas tingkat kultivasi Yanke yang sebenarnya, dan dia tampak sangat gembira. Diam-diam berpikir bahwa ada jalan ke surga. Tapi Anda tidak mengambilnya, dan tidak ada jalan ke neraka. Tetapi Anda harus menerobos. Nah, keluar dari sini. Kyushu berkata sambil mengulurkan tangannya untuk meraih Yanke. Dia mencoba menangkap Yanke untuk mendapatkan kesempatan bagi dirinya sendiri. Namun Yanke tidak bergerak, hanya menatapnya dengan dingin. Dengan ekspresi acuh tak acuh.
Ketika tangan besarnya diletakkan di bahunya dan meremasnya dengan kuat, kekuatan di tubuh Yang Ke tiba-tiba meledak dengan gelombang udara yang panas, yang membuat Kyushu berteriak aneh, dan dengan cepat menarik tangannya kembali. Namun wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia sedikit tidak bisa dipercaya. Karena kekuatan yang terpancar dari tubuh pemuda itu, yang hanya berada di alam transenden tingkat ketiga, sebenarnya lebih murni dan kuat daripada miliknya, yang berada di alam suci. Sehingga energi sejati yang membara menembus seluruh median telapak tangan, mengalir melalui daging dan darah, meresap ke dalam organ dalam, kemudian mencoba menghancurkan vitalitas dalam tubuhnya. Tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian, Kyushu buru-buru mengerahkan energi sucinya untuk menekan panas yang menyengat. Suhu tubuhnya tiba-tiba meningkat secara signifikan dan darah di sekujur tubuhnya sedikit mendidih, membuat matanya menjadi merah. Sebelum dia bisa tenang, tombak emas telah menembus udara. Tombak itu memancarkan fluktuasi energi yang mengejutkan, seolah-olah dapat merobek ruang, menembus belenggu jarak dan dengan cepat membesar di matanya. Melihat itu, Kyushu merasa ngeri, merasakan kerusakan yang terkandung di tombaknya, dan buru-buru menghindar. Segera, tombak penghancur surga melesat dari sasaran, terbang puluhan mil jauhnya, kemudian secara bertahap berubah menjadi cahaya kecil dan menghilang. Namun, satu demi satu, tombak penghancur surga terbentuk di tangan Yang Ke, dan dia berdiri di udara, melemparkannya tanpa henti seperti belalang yang lewat, sehingga langit dipenuhi cahaya keemasan. Sekarang, Kyushu dalam keadaan kacau. Dia hanya bisa mengelak setelah terkena keterampilan Dewa Sembilan Surga. Sembunyi teruslah, bersembunyi. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bersembunyi. Yang Ke tampak acuh tak acuh, dan kekuatannya meledak seolah-olah tidak ada intinya. Dia juga meniru nada jahat Kyushu sebelumnya, dan berbicara dengan sinis, seperti orang kuno raksasa yang kuat. Dia memegang tombak penghancur surga sambil menatap Kyushu, kemudian menembakkan seberkas cahaya keemasan. Kyushu tidak punya waktu untuk menjawab. Dia sudah berjuang untuk menghindari serangan ini, dan wajahnya sangat jelek. Bukankah Anda berada di alam suci? Biarkan saja tangan dan kaki Anda pergi dan bertarung. Mengapa Anda takut pada saya yang berada di alam transenden? Ayo, gunakan semua metode Anda. Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat bagaimana caranya alam transenden membunuh orang kuat yang telah masuk ke alam suci. Yang Ke tersenyum kejam, dan setelah tombak pembunuh surga, pedang Suntian dan kunci Yotian juga meledak satu demi satu, dan keterampilan ilahi 9 surga bersinar terang. Di bawahnya, Tu Feng dan yang lainnya tercengang, bahkan emosi mereka naik turun, dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Bagaimanapun mereka dilatih oleh Yang Ke saat itu dan telah dipromosikan ke tingkat alam transenden sebelum Yang Ke pergi dan berdiri di puncak dunia ini. Setelah Yang Ke pergi selama lebih dari 10 tahun ini, mereka juga telah berlatih dengan rajin. Sekarang pada dasarnya setiap prajurit darat telah melihat harapan untuk menerobos alam transenden tingkat kedua dan menganggap ini sebagai tujuan untuk menerobos diri mereka sendiri. Namun beberapa bulan yang lalu, sekelompok musuh yang tidak mampu mereka kalahkan tiba-tiba muncul dan menguasai 8 keluarga di Zhongdu. Hari ini, dia dikejar oleh pria bermata satu bernama Kyushu, sehingga dia tidak punya cara untuk pergi ke surga dan tidak ada cara untuk pergi ke bumi. Bahkan Yuxian akan dicubit olehnya sampai mati. Tapi tuan muda mereka justru bergegas keluar dari udara dan memukul Kyushu dengan kekuatan guntur. Dia menutupi kepalanya dan melarikan diri, bahkan tanpa sempat menjawab. Jadi, para pejuang darah sangat bersemangat dan rasa bangga muncul dengan santai. Melihat penampilan malu dari Kyushu yang membuat kuat sebelumnya, semua orang sangat bahagia. Pada saat yang sama, Li Rong dan Han Fei juga menonton dengan mata bersinar karena terkejut. Meskipun mereka berdua tahu bahwa Yang Ke sangat kuat, sejak mereka mengikutinya ke sini, mereka belum pernah melihat Yang Ke bertarung melawan master manapun, dan mereka tidak tahu seperti apa kekuatan yang sebenarnya. Baru saja kedua wanita itu diam-diam memutuskan jika Yang Ke dalam masalah, mereka akan segera membantu. Tetapi situasinya benar-benar berbeda dari apa yang mereka takuti.
seorang master yang telah mencapai Sen tingkat pertama, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan di depan Yang Ke. Keduanya bahkan yakin Yang Ke bisa membunuh pihak lain dengan mudah, karena Yang Ke belum menggunakan transformasi iblis. Dia hanya melawan orang itu dengan kekuatan dasarnya sendiri. Pada saat ini, mereka akhirnya santai memberikan tekanan pada Xiuli sambil memperhatikan pertempuran Yang Ke. Saya akan bertarung dengan Anda. Kyushu tiba-tiba berteriak dengan tajam sambil menghindar dengan panik. Kemudian sebuah lonceng besar muncul di depannya dan mengeluarkan suara keras dan kuat dari lonceng besar itu. Dan ada gerakan yang menggetarkan jiwa. Saat gelombang suara membentuk gelombang tumbukan, dia menyebar ke segala arah, sehingga tombak penghancur surga dan pedang suntian yang terbang ke arahnya terhenti, dan serangan mereka tiba-tiba melemah. Ketika semua orang di Istana Darah yang menyaksikan pertempuran mendengar lonceng berbunyi, semua orang menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Tubuh mereka gemetar, seolah-olah darah yang mengalir ke seluruh tubuh mereka berhenti, yang membuat wajah mereka memerah, seolah-olah bisa meledak dan mati kapan saja. Melihat itu, Lirong melambaikan tangannya untuk menghilangkan tekanan di pihak mereka, yang membuat semua orang di Istana Darah kembali tenang dan memandangnya dengan penuh rasa terima kasih. Pada saat ini, pikiran spiritual Kyushu meledak untuk mengendalikan harta rahasia lonceng besar, menstimulasi semua kekuatan harta rahasia. Dia bersembunyi di balik lonceng besar, menggunakan harta rahasia untuk menahan serangan Yang Ke, dan bergegas menuju Yang Ke dengan putus asa. Dia jelas akan melakukan upaya terakhir, berharap untuk melukai Yang Ke dengan metode ini. Harta karun rahasia spiritual tingkat tinggi. Yang Ke tertawa dan ganas, mengabaikan dampak suara iblis yang memenuhi telinganya. Kemudian energi yang sejati meledak dan Yang Ke seperti bola api yang berkobar, menerobos gangguan sonik. Sesaat kemudian terdengar suara keras dan lonceng besar bergema di seluruh Zhongdu, membuat darah orang mendidih dan hati mereka merasa tidak nyaman. Kyushu yang bersembunyi di balik lonceng besar terkena kekuatan besar dan terbang mundur seperti layang-layang. Dia berdarah di udara, wajahnya pucat dan matanya bingung. Jelas dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Pemuda yang berada di alam transenden tingkat ketiga benar-benar memukul harta rahasianya sendiri dengan tubuh fisiknya. Namun dia hanya mundur selusin langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Jadi seberapa kuatkah orang ini untuk mampu menghadapi harta rahasia dengan tubuh fisiknya? Memikirkan hal ini, dia akhirnya sepenuhnya memahami bahwa kemampuan bertarungnya tidak setingkat dengan pemuda ini. Meskipun tingkat kultivasinya lebih rendah dari miliknya, dia adalah tipe monster yang bisa bertarung lintas level. Sekarang, mata Kyushu meredup. Dia terbang mundur dan berteriak dengan keras. Buseng! Adapun lonceng besar itu dipegang di tangan Yang Ke, dan dia membuangnya dan menghilang. Kemudian tubuhnya bergoyang dan berhasil menyusul Kyushu dengan senyum galak. Tidak peduli siapa yang Anda panggil, itu tidak akan berhasil, dan Anda pasti akan mati hari ini. Segera, energi sejati yang murni ditembakkan ke tubuh Kyushu oleh Yang Ke, yang membuat tubuh Kyushu tiba-tiba menjadi panas. Darah mendidih seperti air mendidih, dan muncul lepuh besar di permukaan kulit. Tuar! Tubuh Kyushu meledak dan di udara, bunga darah yang indah bermekaran. Melihat itu, tubuh indah Xiuli bergetar dan hatinya ketakutan. Dia menyaksikan seluruh pertempuran dari awal sampai akhir, tetapi sampai akhir dia tidak mengerti mengapa seseorang di alam suci dibunuh dengan begitu mudah oleh alam transenden. Sehingga adegan ini benar-benar menumbangkan pemahamannya tentang kekuatan prajurit. Melihat punggung pemuda itu yang mengerikan, Xiuli merasa ngeri. Tuanku, apa yang harus saya lakukan dan wanita ini? Lirong bertanya dengan lembut. Bunuh! Yang Ke merespon dengan ringan. Dimengerti. Han Pei menjawab. Saat tubuh halusnya bergoyang, dia datang ke sisi Xiuli, dan tangan gioknya yang halus menepuknya beberapa kali. Saat berikutnya, permukaan tubuh wanita cantik yang mempesona itu ditutupi dengan lapisan kristal es.
dan perlahan membeku, seperti patung es yang hidup. Namun ekspresi ketakutan di wajahnya terlihat jelas melalui es, dan patung es itu jatuh, menghantam tanah hingga hancur berkeping-keping. Sekarang keindahan yang mempesona ini pun mati tanpa ada tulang yang tersisa. Siapa yang melakukan pembunuhan di sini? Raungan datang dari jauh. Sesaat kemudian seorang lelaki tua dan wajah kemerahan muncul dengan santai, dengan ekspresi sangat marah, dan matanya melihat sekeliling. Setelah melihat wajah Yangke dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya. Penguasa Tanah Suci 9 Surga? Sebagai pemimpin sekte Xiaoyu, Wu Sheng secara alami mengenali Yangke. Bagaimanapun dia, Cuyi dari rumah Tianmu dan Fang Shuibei dari menara Yansuo mengejar klan iblis kuno sampai keluar 9 puncak. Dia juga sangat tidak menyukai pemuda yang berkolusi dengan roh jahat ini dan bahkan sedikit cemburu. Karena tidak ada alasan lain, orang ini masih muda, tapi dia sudah menguasai kekuatan besar dan dia mampu menaklukkan begitu banyak iblis kuat yang patuh. Jadi dengan kekuatan yang dia pegang di tangannya, itu akan membuat siapapun iri. Dan Wu Sheng tidak tahu betapa rendahnya dia. Mengapa hal baik seperti itu tidak bisa terjadi padanya? Wu Sheng. Yangke menyeringnya padanya, diam dan misterius. Tuan Suci Yang, sudah lama sekali. Wu Sheng melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Saya bertanya-tanya, mengapa Tuan Suci datang ke sini? Pernahkah Anda melihat Kyushu dan Xiuli? Saya baru saja mendengar tangisan mereka dan ada gelombang pertempuran di sini. Mungkinkah yang melakukannya Tuan Suci Yang? Jika Anda mengatakan pria bermata satu dan wanita parubaya itu, mereka sudah mati. Jawab Yangke dengan dingin. Mati? Ekspresi Wu Sheng berubah, menatap Yangke dalam-dalam. Apakah mereka mati di tangan Tuan Suci Yang? Wu Sheng terus bertanya. Ya, itu benar. Yangke mengakui dengan jujur. Ekspresi Wu Sheng menjadi dingin dan dia menyipitkan matanya. Mengapa Anda ingin membunuh mereka? Mereka tidak memiliki dendam terhadap Tuan Suci Yang, kan? Saya tidak bisa membunuh orang tanpa kebencian. Tertawa dan melirik ke arah Wu Sheng. Dia meluruskan tangannya dan menunjuk ke arahnya dan berkata dengan senyuman garang. Mereka tidak hanya akan mati hari ini, karena Anda juga akan mati. Pendengar itu, wajah Wu Sheng berkedut. Dia menatap Li Rong dan Han Fei dengan hati-hati dan berkata dengan senyum yang dipaksakan. Apa maksud Tuan Suci Yang dengan ini? Saya tidak menyinggung perasaan Anda dengan cara apapun, kan? Teriakan Kyushu barusan. Dia segera menyadari apa yang tidak beres. Dia bergegas tanpa henti dan melihat Yangke di sini. Tapi dia tidak mengerti keseluruhan ceritanya. Jadi Wu Sheng tidak terlalu merasakan krisis. Bagaimanapun, Yangke sebagai penguasa Tanah Suci 9 Surga tidak dapat membunuh orang tanpa alasan. Lagi pula, Wu Sheng juga master sekte. Dan dalam hal kekuatan, sektenya juga tidak kalah dengan Tanah Suci Yangke. Jadi dia menerima begitu saja bahwa setiap orang memiliki status yang sama dan dapat duduk dan berbicara jika terjadi sesuatu. Namun tanpa diduga, Yangke sama sekali tidak berniat bernegosiasi dengannya, dan dia dipenuhi dengan niat membunuh begitu dia membuka mulutnya. Bagaimana lagi Anda ingin menyinggung perasaan saya? Kata Yangke dingin dan nadanya dingin. Tempat ini adalah rumah saya. Dan Anda mengundang teman Anda untuk datang ke sini dan menindas keluarga saya. Sebelumnya, Yangke selesai berbicara. Wu Sheng tahu ada yang tidak beres. Terlepas dari apakah kata-katanya benar atau salah, itu adalah fakta. Bahwa Kyushu dan Xiuli sudah mati. Jika Yangke berani membunuh mereka berdua, dia mungkin akan membunuhnya juga. Wu Sheng juga orang yang tegas. Dan tanpa menunggu Yangke menjelaskan alasannya, dia segera mengeluarkan perisai harta karun rahasia, mengubahnya menjadi lapisan perisai cahaya untuk menjaga sekeliling tubuhnya, dan terbang menuju bagian luar Zhonglu dengan kecepatan tercepat. Melihat itu, Yangke mengerutkan kening, melihat ke arah pelariannya dan melambaikan tangannya dengan aneh. Namun Han Fei mengejarnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Namun tidak perlu menebak akhir cerita Wu Sheng, dia pasti akan mati. Karena jika klan iblis kuno menggunakan transformasi Dewa Iblis, mereka semuanya dapat bertarung lintas level. Li Rong awalnya terikat dengan Shirley dengan kultivasinya yang berada di kesucian tingkat kedua. Hari ini, Han Fei juga telah mencapai alam suci tingkat kedua. Jika dia ingin membunuh Wu Sheng, itu hanyalah masalah waktu saja. Li Rong, pergilah ke Zhongru dan bersihkan semua orang yang dibawa Wu Sheng. Iya. Li Rong menjawab dan menghilang. Yang Ke kemudian terbang ke bawah. Tuan muda. Para pelayan darah memandangnya dengan penuh semangat dan berteriak keras. Yang Ke melirik mereka, mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa, ayo kembali dulu." Oke. Ketika Yang Ke tiba di rumah Yang, Li Rong sudah menyelesaikan pekerjaan pembersihan, dan Wu Sheng telah membawa yang besar sejumlah orang. Kebanyakan dari mereka berkumpul di rumah Yang dan memintanya untuk memakannya dalam satu panci. Setelah mendengar keseluruhan cerita dari Li Rong, banyak keturunan langsung keluarga Yang dengan senang hati menunggu kedatangan Yang Ke. Yang Yingfeng dan istrinya juga sangat menantikannya. Setelah beberapa saat, sosok Yang Ke dan banyak prajurit darah muncul di bidang penglihatan. Dong Suju mengabaikan penghalang Yang Yingfeng dan berlari menuju Yang Ke. "Ibu!" Teriak Yang Ke penuh semangat. Dong Suju memandangnya dari atas ke bawah, seolah ingin melihat apakah dia masih utuh. Setelah memastikan bahwa putranya tidak terluka, dia memeluknya, yang membuat Yang Ke sangat tercekik hingga dia tidak bisa bernafas. Li Rong melihat adegan reuni ibu dan anak dengan ekspresi aneh. Jika Yang Ke tidak berinisiatif untuk memanggilnya ibu, dia akan mengira wanita berpenampilan gadis ini adalah saudara perempuan Yang Ke. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah ibu tuannya. Oke, semuanya menunggu bagaimana Anda bisa terus memeluk KR. Melihat tidak ada gerakan di sana untuk waktu yang lama, Yang Yingfeng harus melangkah maju untuk mengingatkannya. "Saya tidak peduli tentang mereka, ini anak saya." Dong Suzu menangis, merasa sangat sedih, seolah-olah seseorang mencoba mencuri Yang Ke darinya. "Ayah!" Yang Ke menyeringai dan menyapa Yang Yingfeng. "Yah, kerja bagus." Yang Yingfeng mengangguk dengan berat, dengan sedikit rasa lega di sudut matanya. Bagaimanapun Yang Ke telah jauh dari rumah selama lebih dari 10 tahun dan belum ada kabar. Tentu saja dia dan Dong Suju adalah orang tua yang paling khawatir. Namun mendengar Yang Ke memimpin orang-orang untuk menyelamatkan Zhongdu, Yang Yingfeng juga merasakan gelombang di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, suasana hati Dong Suju berangsur-angsur menjadi tenang dan dia melepaskan Yang Ke. "Mari kita bicara sekeluarga di malam hari." Yang Ke menepuk tangannya dan menghiburnya. Setelah itu Yang Ke melangkah maju. Matanya menyapu wajah para tetua klan dan 7 bersaudara, menyapa mereka satu persatu, dan suasana damai. Saudara ke-9. Semua saudara memandangnya dengan gelisah. Yang Ke adalah yang termuda di antara 9 bersaudara, tetapi sekarang tampaknya dia yang paling berprestasi. Sebagai perbandingan, tidak peduli siapa dia merasa sedikit malu untuknya. "Kakak kedua, bagaimana kabar menjadi kepala keluarga?" Yang Ke tertawa keras dan memandang Yang Jo. Mendengar itu, Yang Jo menghela nafas. "Jika Anda tidak menjadi anggota keluarga, Anda tidak tahu bahwa kayu bakar, beras, minyak, dan garam itu mahal. Sebelumnya, saya menganggap segalanya terlalu sederhana. Tapi jika Anda memberi saya kesempatan lagi, saya tidak akan pernah berpartisipasi dalam pertempuran untuk memenangkan putra yang sah." Di antara 9 bersaudara, dari keluarga Yang, kecuali Yang Ke, orang yang paling cocok untuk menjadi kepala keluarga secara alami adalah Yang Zhou. Meskipun kakak laki-laki tertua Yang Wei memiliki kekuatan pribadi yang besar, dia terobsesi dengan seni bela diri dan tidak peduli dengan hal lain. Jadi tetua klan akan khawatir jika mereka mewariskan keluarga padanya. Oleh karena itu, setelah Yang Ke pergi, Yang Zhou mengurus keluarganya. Setelah mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 10 tahun, dan semua saudara telah memulai keluarga mereka dan memiliki anak. Masuk dan bicara, saudara lainnya juga sudah lama tidak bertemu. Yang Jo menyingkir dan menyapa.
Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.